tanggapi ataupun apapun, monggo langsung open mic, kameranya dinyalakan, langsung ke Mas Pram. Monggo, Bapak Ibu. Sambil menunggu teman-teman bertanya, ya, Mas Pram, saya mau sedikit mengulik lebih dalam. Bagaimana strategi ala Sun Tzu ini lebih dikontekstualkan, diaplikasikan. Halo? Ya. Dengar suara saya, Mas Pram, ya? Ya. Saya ulangi lagi atau langsung ditanggapi? Diulangi lagi, Pak. Tadi ya agak error tadi. Oke, ya. Tadi kan sudah dipaparkan tentang strategi bisnis ala Sun Tzu, metode perang. Nah, tadi sudah dipaparkan. Nah, bagaimana implementasi ala Sun Tzu ini dalam dunia bisnis, khususnya untuk marketingnya, marketing produknya, Mas Pak? Ya, kalau saya dengan menggunakan teori dari Sun Tzu, ya, contohnya dengan spionase bisnis. Kalau di tempat saya, contohnya saya di bisnis kos-kosan. Kadang-kadang saya itu ya memata-matai, kasarannya memata-matai kos-kosan kompetitor. Jadi saya berpakaian seperti anak mahasiswa. Jadi saya pura-pura cari kos-kosan. Saya amati, ini kos-kosannya per bulannya berapa, Bu? Pak, fasilitasnya apa aja? Nah, dari itu kita bisa lihat, oh ternyata dia kelebihannya ini. Oh, dia kekurangannya ini. Jadi kita praktekkan di bisnis kita. Sama dengan bisnis yang lain, mungkin di kuliner. Kalau jualannya Bapak Ibu sama, kita bisa mencoba berperilaku seperti customer. Kita mencoba, oh gimana sih rasanya, gimana sih pelayanannya. Oh ternyata dia bagus ya, kita tiru ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah itu. Jadi contoh-contohnya seperti itu. Kalaupun nggak bisa, ya terpaksa ATP, amati, tiru, plek. Seperti itu. Tapi saya harapkan jangan sampai plek ya. Kita modifikasi, kita buat beda sedikit. Nah, seperti itu, Pak. Jadi terkadang memang berperilaku, memposisikan diri sebagai customer itu memang menjadi strategi jitu untuk bisa masuk ke wilayah kompetitor kita untuk mengobservasi, mengidentifikasi ini seperti apa sih? Kira-kira apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihannya, lalu diolah. Kira-kira saya mau membuat produk saya seperti apa? Begitu, Mas Pram, ya. Jadi memang kompetitor itu bagi saya tuh sangat saya butuhkan, Pak. Jadi itu mengukur sampai di mana sih kemajuan dari bisnis saya. Ibaratnya kan kita lomba lari. Kalau kita lomba lari sendirian, ya enggak ada tantangannya, Pak. Pasti juara satu. Nah, tapi kalau ada banyak lawannya, kita merasa tertantang. Ini habis ini kita buat apa lagi? Nanti bulan depan, di bulan Oktober kita buat apa lagi? Nah, pikiran kita selalu hidup ya. Contohnya nanti bulan depan ini mungkin saya mau membuat promo baru, cuci sepatu diskon 200%. Nah, contohnya seperti itu. Orang-orang kan jadinya tertarik, 200% Mas Pram itu seperti apa itu? Nah, pasti kan orang kan jadi penasaran, jadinya mengunjungi outlet saya. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya kalau makan bakso, bawa teman 5 gratis 1 mangkok. Nah, contohnya seperti itu. Ya.
Nah sekarang Mas Pram mencoba menata mindset lah, lagi-lagi kan menata mindset. Ya. Bagaimana mindset kita yang namanya musuh kan harus kita kalahkan. Ya. Kita kalahkan, kita hancurkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, ben mati kan begitu ya. Ya. Nah, dengan strategi ini kok malah memposisikan kompetitor itu menjadi mitra yang kita ambil sisi positifnya bagaimana agar kita terpicu untuk menemukan hal-hal baru pada produk itu. Ini bagaimana Mas Pram? Ya, kompetitor itu apa ya? Sebagai tolak ukur kita tuh bisnisnya sampai di mana tuh. Kadang-kadang kompetitor itu bisa menjadi lawan bisnis kita, bisa menjadi teman bisnis kita, ya. Ada beberapa, ya terus terang aja, beberapa layanan dari laundry itu tidak bisa saya kerjakan sendiri. Makanya itu saya butuh kompetitor untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Saya tinggal mengambil untungnya saja. Jadi memang kompetitor itu tidak selalu dimusuhi, tapi bersahabatlah dengan kompetitor. Bagaimana caranya kita menghancurkan musuh tanpa membunuh. Nah, ini. Oke, ya di chat tampaknya ada yang bertanya ini Mas Bram, saya bacakan ya. Ya, monggo. Oke, mohon ditanggapi ini. Ya, ini dari Bu Dewi Hatikah. Nah, ini ya. Strategi Sun Tzu itu apa saja toh? Ini agak bisa sedikit diulang. Ya, Oke. strateginya yang tadi itu ya. Jadi contohnya kita serang lewat pada saat dia lengah. Ya, contohnya kalau kita menyerang musuh pada strategi perang Sun Tzu pada saat dia mengalami musibah. Nah, kita serang dari situ. Bisa juga kita membuat hoak atau mengadu domba teman-teman bisnis dari dia, memata-matai apa sih strategi bisnis yang dia punya, apa sih kelemahan dia. Nah, contohnya seperti itu. Itu kalau diterapkan di dalam bisnis. Jadi memang strategi perang ini bisa diterapkan di bisnis kita. Kalau dulu memang strateginya untuk ya memerangi negara lain, saling membunuh, saling menghancurkan. Tapi kalau di dalam bisnis, bagaimana caranya kita menghancurkan, mengalahkan musuh tanpa tanpa membunuh. Ya. Kita membunuh lawan tanpa lawan merasa terbunuh. Nah ini. Seperti itu. Nyambung. Ini nyambung Mas Bram. Ada pertanyaan di chat ini dari Elang Puguh ini. Selamat malam Pak, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pram atas pengetahuannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Pram. Bagaimana Pak Pram mengembangkan bisnis laundry ketika dalam masa sulit? Nah ini Mas Pram. Nah ini monggo. Ini tergantung mental ya. Jadi memang di masa pandemi ini bisnis mana sih yang tidak terdampak? Pasti semua terdampak ya. Pak Ujang Sumarno, Pak Suprapto, Pak Fatoni, ya pasti semua merasakan, waduh, omset saya kok turun ya. Nah ini kan tergantung dari niat awal kita membuka bisnis. Apakah memang udah niat murni kita, ya, ataukah hanya ikut-ikutan saja? Kalau saya memang saya tidak mau menjadi karyawan, ya. Meskipun usaha saya kecil, saya harus menjadi bosnya. Nah, itu. Seperti itu, Pak. Jadi memang tergantung dari mentalnya, ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, langsung saja, Pak. Ya. Ya. Makasih, Pak. Matur nuwun. Mau tanya, jadi gini, Pak. Tadi kan kita dalam strategi Sun Tzu itu kita menspionase bisnis ke lawan kita ya. Ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau lawan kita yang menspionasi kita, bisnis kita? Itu bagaimana ya mengantisipasinya? Terima kasih. Oke. Jadi
ada kompetitor kita yang masuk ke diri kita, masuk ke wilayah bisnis kita, bagaimana kita mengantisipasi. Ini konsumen ini kompetitor atau memang betul-betul konsumen ya? Nah, membedakan atau mengidentifikasinya bagaimana, Mas Bram? Kalau saya ya, kalau namanya bisnis saya dicontek oleh kompetitor, saya malah merasa senang. Berarti saya di atasnya dia. Jadi ini membuat tantangan kepada saya. Apalagi yang harus saya buat lagi ya. Jadi ini memicu saya untuk ayo kita buat yang baru. Ini ada kompetitor yang meniru bisnis kita. Nah, jadi kalau ada kompetitor yang menspionase bisnis saya, tidak apa-apa. Ya, kalau Anda mau meniru bisnis saya, tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang saya dengan karyawan, saya juga mengatakan gini, kamu jadi karyawan saya sudah lama. Kalau kamu mau keluar, mau berbisnis laundry atau berbisnis kos-kosan, monggo silahkan. Ya, kalau saya mau dilawan tidak apa-apa. Tapi kita bertarung secara sportif ya. Dulu teman, sekarang lawan, tidak apa-apa. Ya. Tapi dalam artian yang positif. Nah, itu butuh apa ya? Butuh kekuatan mental seperti itu. Jadi memang Bapak Ibu harus siap mental kalau bisnisnya dimata-matai. Seharusnya Bapak Ibu harus berbangga, berarti apa ya? Derajatnya bisnis Bapak Ibu tuh di atasnya kompetitor. Kita harus bangga. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Kita harus selalu apa ya, kreatif, bagaimana caranya membuat promosi baru. Makanya ini kami dengan Pak Kukuh berkomitmen setiap malam Jumat kita selalu sharing, Pak, bisnis saya kok seperti ini sepi, ini adakah saran-saran bagaimana cara menaikkan omset saya di masa-masa seperti ini. Itulah gunanya komunitas. Ya. Mohon izin bertanya lagi, Pak. Ya, monggo silakan. Saya pernah ngalamin bisnis begini, Pak. Ini nggak tahu strategi Sun Tzu atau bukan ya. Jadi saya menyewa suatu tempat di pinggir jalan. Bisnis waktu itu sempat rame kita. Ya. Tiba-tiba yang punya tanah itu naikin harga sewa. Iya. Kita nggak sanggup. Nah, terus akhirnya mau nggak mau kita harus pindah. Setelah pindah, ternyata yang punya sewa itu bikin usaha yang sama dengan apa yang saya nggak tahu nih bisnis ini strategi Sun Tzu atau bukan ya. Mohon pencerahannya nih, Pak. Terima kasih. Ya, sama dengan yang dulu pernah teman saya mengalami. Dia punya usaha laundry, sudah lumayan ramai. Tapi tidak enaknya dia ngontrak ruko. Ternyata yang punya ruko ini melihat, waduh, ini kok bisnis laundry ini kok rame ya. Udah, ini aja harga sewanya saya naikkan. Kalau saya naikkan kan dia kan pasti kan pindah, nggak sanggup bayar. Akhirnya ruko itu ditempati sendiri, dia buka laundry juga. Jadi, tapi kabar buruknya laundrynya jadi sepi. Yang punya ruko ini. Karena kenapa? Pelayanannya tidak sama dengan laundry sebelumnya. Jadi yang punya bisnis laundry ini sebelum pindah itu dia memberikan pengumuman kalau bulan depan rukonya pindah di rumahnya dia sendiri. Jadi memang kalau kita pelayanan kita baik, kerja kita bagus, pasti customer akan kembali kok, Pak. Jadi jangan khawatir. Jadi meskipun Bapak berpindah-pindah tempat, tapi kalau pekerjaan Bapak baik, pelayanannya baik, ya pasti orang akan kembali kok, Pak. Ya. Saya mau tanya lagi, Pak. Iya. Nah, ini sebenarnya banyak nih ya. Iya, jadi saya juga punya temen nih. Saya pernah curhat. Dia bisnis bengkel motor waktu itu. Iya. Nah, ada kompetitor. Nah, ini teman saya pernah curhat gini. Wah, kayaknya bisnis saya ini kayak ada yang mistis gitu.
ditaruh tanah kuburan gitu katanya di Iya. depan ininya supaya tidak laku Iya. bengkelnya itu. Nah akhirnya dia merasa kok sepi gitu, nggak biasanya rame gitu. Akhirnya dia Nah, curhat ke saya, wah ini bagaimana ya kalau misalkan kayak ada yang main mistis begini nih. Nah itu gimana ya Pak ya? Terima kasih Pak. ya sama kayak kayak teman saya juga buka bisnis juga di Tulungagung. Dia tuh apa ya? Di depannya terasnya dia tuh diberi seperti tanah-tanah itu loh, apa? Curiganya diberi tanah kuburan. Pernah temannya bilang, loh, laundrymu kok tutup terus, kenapa lo? Buka kok, tapi aku lihatnya dari luar kok tutup. Ternyata dia di konsultasi di orang pintar, memang dia apa ya, diberi seperti apa, di depannya laundrynya dia tuh seperti diberi tirai hitam gitu loh. Jadi memang outletnya jadi nggak kelihatan. Akhirnya bisa dibuka dengan orang pintar itu, akhirnya sekarang udah berbisnis seperti biasanya. Kalau saya pribadi Pak ya, untuk menanggulangi hal-hal mistis seperti itu, saya sebagai pengusaha itu ada hasil usaha saya yang harus saya sedekahkan. Entah itu 5%, 10%. Dengan sedekah itu ya, apapun hasilnya itu juga bisa meminimalisir pengaruh-pengaruh buruk dari kompetitor kita. Ya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi memang setiap bulan saya sisihkan 5-10% dari hasil bisnis saya sedekahkan, Pak. Ke panti asuhan, ke kemana aja ya. Ya, itu yang membuat bisnis saya sampai sekarang tidak pernah diganggu oleh hal-hal seperti itu ya. Saya nambahkan Mas Pram. Ya, monggo Pak Ujang. Dan tambahkan. Menanggapi tadi hal-hal mistis ya, seperti itu memang dimanapun ada. Biasa itu ya, ada. Satu, apa kata Mas Pram tadi betul. Kita sedekah itu tidak harus nunggu kaya baru sedekah. Betul. Tapi bersedekahlah agar kita menjadi kaya. Gitu. Jadi itu udah jaminan, jaminan dari yang Maha memberi rezeki. Kalau kita memberikan dengan ikhlas kepada orang yang membutuhkan, akan diganti dengan yang lebih. Itu. Yang kedua, setiap pagi coba jenengan sapu tempat usaha Anda itu yang berbentuk tanah atau apa, sapulah menggunakan sapu lidi dengan niat bismillah, niat ingsun golek rezeki. Jin setan sing do ganggu padha lunga. Wis ora angel-angel dongane wis kuwi wae. Jadi seperti itu. Jadi kita membersihkan sesuker berupa jin, setan, manusia yang jahat yang mau mengganggu kita, pergilah. Saya tidak akan mengganggu Anda, saya hanya minta rezeki dari Allah. Lakukan seperti itu. Itu tidak perlu donga sing angel-angel ora usah. Jadi itu ada falsafahnya kenapa sapu lidi itu panjang nanti ceritanya kalau kita ceritakan. Jadi itu salah satu tolak balak yang alami gitulah. Iya. Itu aja Mas Pram tambahan saya buat Bapak tadi. Malah gini Pak Ujang, saya itu sampai hari ini belum pernah mendengar ada orang menjadi miskin gara-gara dia hobi sedekah. Iya. Malah sebaliknya Pak. Betul. Ya. Ini ada umpan balik ya dari pengalamannya Pak Dwi Anugrah Adi. Ya, saling spionase itu penting untuk memperkuat bisnis. Saya juga sering mendapat inspirasi dari spionase untuk mengembangkan strategi baru. Saya juga sering ditiru produk dan variannya. Tapi tetap rezeki masing-masing. Strategi masing-masing yang menentukan. Contohnya apa? Bentuk pelayanannya dan bagaimana merespon pelanggan menjadi strategi unggulan. Nah, ini lebih baik Pak Adi open mic saja untuk men-sharingkan Pak Adi. Lebih sip ini kalau diceritakan. Contohnya ini Mas Koko. Ya. Kalau di pasar itu kan orang jual ayam itu kan berjejer-jejer ya. Iya.
Iya, tapi kok nggak pernah saingan, Pak ya? Iya kan? Iya. Padahal sebelah-sebelahan, tapi nggak pernah saling bermusuhan. Ya tetap seperti biasa. Jadi rezeki itu udah ada yang ngatur, Pak. Kalau kita pelayanan kita bagus, kerja kita bagus, pasti orang akan datang, Pak. Ya, saya nyoba manggil Pak Dwi ya. Pak Dwi Anugrahadi. Open mic Pak Haji. Nggak apa-apa. Santai aja. Sambil menikmati Monggo. kopi atau teh, snacknya. Pak Adi monitor. Pak Dwi Adi. Halo, Pak Dwi? Oh, enggak. Jadi memang mau disampaikan, dikatakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Nah, setelah ditiru, dicoba, kan? Ternyata nggak ketemu. Masih susah. Bagaimana itu memodifikasi. Dicoba lagi, ATT, amati, tiru, plek, tetap gak iso. Nah, artinya tadi ada persaingan, terus sampai digusur, terus harganya dinaikkan. Ternyata modus-modus seperti itu kan ya kita bisa melihat, bahkan punya pengalaman. Lagi-lagi yang memang personifikasi itu memang menentukan untuk keberlangsungan produk. Begitu, Pak. Mentalnya juga harus kuat, Pak. Nah, itu. Sama-sama laundry, yang satu melayani sambil senyum, setelah harganya naik, juragannya mudah mencucu. Nah, gitu kan ya orang iya. Nggak bisa. Kadang-kadang sampai saking dekatnya ya, sampai dekatnya itu kadang-kadang pernah customer kita itu curhat ke kita. Ya cerita tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Jadi memang karena sudah saling percaya, jadi kita memberikan pelayanan lebih ya. Kita sapa customer, kita sapa dengan nama, selamat pagi Pak, Bu. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau membagikan pengalaman, men-sharingkan bagaimana sih perjalanan bisnis teman-teman yang sudah digeluti sampai saat ini sehingga kita bisa menggali menjadi inspirasi bagi yang lain. Monggo saya persilahkan teman-teman untuk membagikan pengalamannya. Santai aja. Ya, Pak. Nah, saya juga dulu kan belajar dari teman kan. Belajar dari teman saya itu dia 5 bulan baru buka cabang kedua. Tapi saya 1,5 bulan sudah buka cabang kedua. Wow. Jadi saat ini itu dia sangat memata-matai saya dengan menggunakan siapapun istilahnya, dengan berpura-pura calon bermitra, tapi asik. Saya layani, saya ajak, tapi saya tahu batasnya kalau dia adalah sebenarnya menggunakan cara orang untuk memata-matai saya. Jadi kita tetap harus semangat itu, pasti ada itu, tetap ada. Kita tetap harus semangat sesuai dengan impian kita, cita-cita kita tetap jalan. Kalau bahasanya dulu kita pernah dengar biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, cuekin aja gitu. Iya, betul. Itu aja Pak penyemangatnya. Mohon izin lagi Pak. Ya. Oh silakan Pak. Ya, ini saya mau bertanya, apakah kesuksesan kita itu dalam berbisnis atau berwirausaha itu dipengaruhi oleh hoki ya Pak? Kadang kan kalau kita belajar di Feng Shui Cina itu kan ada unsur tanah, unsur api. Oh kamu unsurnya tanah, cocoknya usahanya ini. Oh kamu unsurnya angin, unsurnya apa? Itu apakah memang ada pengaruhnya ya Pak? Seperti itu, terima kasih. Kalau saya tidak harus diyakini Pak. Jadi memang sukses tidaknya seseorang itu dipengaruhi oleh kerja keras dan tekad yang kuat. Entah itu hoki atau zodiak, kamu lahirnya Sabtu Legi Jumat Kliwon apa
Nah, itu tidak berpengaruh tuh Pak. Apapun usaha Anda, kalau Anda disertai dengan kerja keras, niat yang kuat, sedekah yang kuat, pasti sukses. Ya, itu aja sih resepnya sih. Mungkin Pak Koko mau menambahkan? Ya, itu tadi ya. Bukan hoki yang menentukan baru kita bekerja keras. Oh, ini hoki baru kita bekerja keras. Nah, ya. Tapi juga ada karena kerja keras itulah hoki maka akan datang. Bisa jadi seperti itu. Setuju. Wah, hokiku ini kalau ini nggak cocok gitu, aku nggak usah kerja keras. Kalau ini ya kerja biasa-biasa, maka aku sukses karena memang ini hokiku. Ternyata enggak, ya kita kerja keras lah. Apapun selama bekerja keras ya hoki akan datang. Termasuk kita ini kan kerja keras ini. OMG ini harus kita pelihara dan kita kelangsungan ke depan. Silakan teman-teman yang mau men-sharingkan, monggo. Mungkin Mas Anto, Vincent. AKP Laundry, silakan, monggo. Intinya begini Pak, sesuatu yang menjadi pilihan kita, yang harus kita perjuangkan. Betul. Tekun, telaten, teman. Ya, betul. Ya, itu aja, monggo. Ya. Oke. Ya, sambil menunggu yang lain, Bapak Ibu, ini informasi ya. Prams Management akan mengadakan bahasanya itu expo ya, pameran virtual. Pameran virtual dari produk Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Yang akan rencana dilaksanakan minggu depan tetap hari Kamis. Ya, hari Kamis. Tanggal 30 kalau tidak salah itu ya. Pas akhir bulan tanggal 30 hari Kamis, Prams Management akan mengadakan pameran, exhibition lah bahasanya, virtual. Nah, silakan Bapak Ibu yang punya produk memamerkan. Teman-teman nanti akan diberi waktu 3 menit. 3 menit Mas Pram ya? 3 menit untuk mempromosikan. Nah, cara promosinya itu kelihatannya sederhana, tapi kita mau tujuannya mengedukasi. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu memamerkan produknya sambil berbicara, menarasikan, mendeskripsikan. Tidak hanya sekedar video gitu ya, tidak hanya sekedar video yang akan diputar begitu, tidak. Tapi Bapak Ibu, teman-teman semuanya wajib menyampaikan. Tujuannya apa? Agar kita juga mengedukasi keberanian melatih berbicara di depan mic. Nah, semoga apa? Besoknya jika Bapak Ibu teman-teman semuanya hari ini menjadi peserta, minggu depan, bulan depan menjadi narasumber itu sudah tidak kagok kan gitu ya. Ya. Sehingga nanti waduh aku terima kasih Mas Pram. Prams Management memberi kesempatan saya, sekarang saya berani berbicara. Yang dulu hanya mendengar saja setiap kali webinar, tapi sekarang saya berani ngomong kan. Ya, jadi begitu teman-teman, ada kabar gembira. Rencananya tanggal 30 hari Kamis OMG-nya selain edukasi materi tetap kami sampaikan, juga pameran. Nah, tekniknya nanti seperti apalah kami sedang menyusun, nanti kita sebarkan flyernya dan narasinya begitu. Begitu Mas Pram ya? Ya, betul. Ada yang mau ditambahkan Mas Pram? Ya, nah nanti ini konsepnya nanti akan kami berikan minggu depan ya. Jadi prosedurnya bagaimana? Ini masih kami susun dengan tim. Nanti minimal minggu depan akan kami sampaikan teknisnya seperti apa. Seperti itu. Oke. Ya, jadi disiapkan produk unggulannya apa. Punya 10 produk nggak apa-apa ya, jelas durasinya 3 menit begitu ya. Oke. Jadi ini memang melatih Bapak Ibu berbicara di depan kamera. Nah, bukan sekedar tayangan atau menampilkan brosur. Jadi gampangnya Anda langsung berbicara di depan kamera, langsung jualan. Ya, seolah-olah berdiri di atas backstage gitu ya, ngomong gitu. Di atas mimbar. Mas Anto Vincent mau bicara apa ini? Silakan. Kok agak kemberodok?
Monggo Silakan, Mas langsung. Tapi kedengaran ya Bapak Ibu ya. Kedengaran. Siap. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Selama 3 hari ini teman-teman Bapak Ibu, saya baru saja mengisi materi tentang pondok wisata dan homestay. Ini mungkin menjadi peluang untuk wisata yang mungkin akan menjadi ide bisnis untuk Bapak Ibu. Kenapa homestay? Karena dengan PPKM dan Corona ini, maka kegiatan wisata ini berkisar pada fokus kelompok grup yang lebih kecil. Durasi dari bulan Agustus sampai Oktober, kami secara offline, kembali, kalau untuk marketingnya secara offline, ini sudah menemukan beberapa tamu. Jadi catatannya untuk Bapak Ibu yang ingin membuka usaha homestay atau pondok wisata ini peluang besar. Loh kok bisa Mas Vincent? Ya karena untuk hotel okupansi itu kan maksimalnya di angka 50%. Sementara kalau homestay di mana Anda punya rumah sendiri tidak ada batasan. Ya sekedar catatan, Gubuk Kelakah itu di desa wisatanya. Kedengaran ya Pak Kuku ya? Ya. Kedengaran ya? Jadi di Gubuk Kelakah ini Gubuk Kelakah itu di mana, Pak? Gubuk Kelakah ini Poncokusumo tumpang naik lagi ke atas. Tadi kita baru observasi lapangan di sana. Ya, di Jawa Timur ya? Ya, Tumpang Timur. Tumpang naik lagi sebelum rest area arah Jemplang, pintu masuk Bromo dari arah Malang. Waduh. Mas Vincent. Ya. Sekalian promosi ini pesertanya kan se-Indonesia. Sedikit diperkenalkan Gubuk Kelakah itu di mana posisinya, perjalanannya lah. Nanti travelnya nanti ke siapa begitu? Kalau untuk travel, kita sekarang mencoba untuk menggunakan seni ala Sun Tzu. Kalau dalam bahasa Hokkien itu bahasanya Sun Tzu. Ya. Beliau hidup di tahun 729 sebelum Masehi. Iya. Ya kan? Karena saya tahu buku itu dan terima kasih Pak Kuku masih menyimpannya. Jadi Bapak Ibu, kalau ngomong travel agent, sekarang ini semuanya sudah bermain di OTA atau online travel agent. Ya. Tapi offline travel agent pun juga masih memiliki pengaruh cukup besar. Jadi ini adalah peluang bisnis. Mas, saya jualan bakso. Oh bisa, kenapa tidak? Berjejaring inilah yang dibutuhkan, yang seperti disampaikan oleh Pak Kuku tadi, bahwa kompetitor itu tidak selalu dari produk yang sama. Apakah laundry itu akan menjadi kompetitornya wisata? Bisa jadi. Ya. Ketika laundrynya bagus dan menjual hasil jasa yang cukup bagus pada beberapa hotel, maka laundry ini akan memiliki banyak sayap ketika dia dipromosikan oleh salah satu hotel kepada hotel-hotel yang lain. Betul. Maka ancamannya adalah omset laundry ini akan jauh lebih besar daripada hotel itu sendiri. Betul. Nah, kita ngomong omset ya Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong bisnis itu, kita orang-orang bisnis ini fokusnya pada cuan ya. Jadi bukan pada hasil layanan, tapi cuannya gede mana gitu. Tapi ngomongin sistem perbaikan service management dan sebagainya, itu saya kembalikan ke Bapak Ibu. Tapi dari hasil pelatihan selama 3 hari ini, Mas Pram, peluang untuk membuka homestay ini bisa dibuat di mana saja. Acuannya apa? Corona ini akan menjadi sahabat kita sampai tahun 2024. Wow. Loh, kok sudah diprediksi seperti itu Mas? Karena PPKM ini tidak akan bisa turun sampai dengan level 0. Ya, Bapak Ibu semuanya satu Indonesia, mari kita berdoa bersama biar paling tidak pintu-pintu yang bisa dibuka itu bisa membuka tempat wisata. Jadi wisata ini peluang buat saya. Untuk Bapak Ibu bisa, jadi saya punya bakso seperti tadi Bapak Dwi itu. Selain bakso, coba diceritakan sejarah bakso itu dari mana. Jadi biar Pak Dwi tahu, mungkin saya sedikit kasih catatan, bakso itu makanan turunan dari budaya Indochina Bapak. Jadi bak itu daging, so itu kuah, jadi daging yang dibungkus kemudian diberi kuah. Nah yang membuat itu kebanyakan orang-orang turunan Indochina yang memang pernah tinggal di Malang. Kawasannya di daerah Kelenteng Bapak. Lalu berkembang yang mengembangkan orang-orang lokal, barulah orang Jawa itu saking kreatifnya dicampur dengan berbagai macam jenis daging. Ya kan? Nanti kalau ditanya bakso yang paling tua di mana Mas Vincent? Monggo nanti kita jalan-jalan bareng ya. Karena di Malang itu ada bakso tertua. Itu yang sampai hari ini masih menggunakan daging sapi. Di mana itu? Nah, nanti kita buka paketannya. Jadi baksonya jangan cuma bakso aja Pak Dwi, ya. Tapi ada cerita tentang baksonya gitu loh. Nanti dikasih gambar orang-orang Indochina yang di daerah Kelenteng itu sampai hari ini masih menjual
bakso, dan juga OT-OT yang Anda kenal di Sidoarjo itu juga asalnya sama dari daerah Klenteng. Jadi peluang bisnis ini saya sampaikan ke Bapak Ibu, homestay bisa menjadi acuan. Mas, saya nggak punya rumah, ya bisa menjual rumahnya tetangga yang bagus. Kerjasama, saya pinjam rumahnya ya, karena itu yang terjadi di Batu, Mas Pram. Oh. Di Batu itu seperti itu. Aduh, saya nggak punya rumah teman saya bagus, bro. Aku pinjam rumahmu ya, tak jual kamarnya ya untuk keluarga. Satu kamar per malamnya itu paling mahal di Batu 150.000 per kamar. Jadi kalau saya 2 malam ya 300.000, kalau punya 2 kamar ya 300.000, tinggal ngalikan aja gitu loh. Tinggal main di servis. Ya? Yes. Jadi 150 yang punya rumah dapat 100, kita dapat 50. Lumayan. Ya lumayan kan. Oh, saya nggak punya alat laundry, ya sudah. Saya tak marketing dodolannya punyanya Pak Pram. Mas Pram, dodolannya saya kilo piro? 5.000. Oke. Ya. Bapak Ibu saya menjual ini dari saya 7.000 ya kan ya. Saya bekerja sama misalkan Pram and Herdi Laundry ya, atau Pram Vincent Laundry gitu kan ya. Jadi 2.000 di saya, 5.000 di Pak Ruli itu tapi kesepakatan bersama ya Pak Pramudia ya. Jadi seni berperang itu Bapak Ibu selain kalau bahasa saya dengan Pak Kuku ini begini. Berperang sebelum kita berperang dengan kompetitor, ayo kita berperang dengan diri sendiri gitu. Sudah siap nggak kita untuk berperang di dunia luar gitu. Saya minta maaf Pak Pram, jadi dari jam 7:30 setengah 8 itu sinyal di sini itu very disaster ya. Jadi aduh saya juga nggak tahu saya juga nggak tahu internet naik turun dan sebagainya itu. Saya cuma diem aja connecting muter nggak apa-apa. Tapi saya berharap itu tadi Kamis yang minggu depan itu menjadi peluang untuk benar-benar Bapak Ibu jualan lah gitu. Saya yakin Tuhan itu menyediakan pembeli bagi Bapak Ibu yang sudah punya niat jualan, itu saja. Amin. Makasih Pak Pram. Terima kasih. Nah, inilah. Terima kasih Mas Vincent atas informasinya. Nah, ini bukan hanya informasi sebetulnya ya, tapi menjadi inspirasi ya. Bukan hanya informasi. Informasi itu seperti pengumuman besok, hari naik turunnya begitu. Tapi ini inspirasi dari Mas Vincent. Terima kasih. Sehingga sangat disayangkan jika ruang perjumpaan yang kita bangun ini hanya kita menjadi pasif saja, tapi hendaknya menjadi aktif, yaitu kira-kira ada info apa ya yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, karena informasi yang sangat penting ini siapa tahu ditangkap oleh aura kebatinan teman-teman semuanya. Waduh iya ya, aku belum pernah dengar. Ternyata Mas Vincent ini meskipun nunggu sejak tadi, bisa bergabung dan memberikan inspirasi untuk membuka usaha mengembangkan. Di daerah saya itu bisa juga dijadikan kampung wisata. Nah, contohnya seperti itu. Baik, teman-teman, monggo mau berbagi informasi dan inspirasi, atau mau sharing enggak apa-apa. Yang penting bermanfaat, bisa dibagikan. Bersedekah itu bukan hanya uang, tapi pengalaman, ilmu, itu juga penting. Monggo, silahkan, apapun yang bisa disampaikan. Jadi memang tren ke depan itu kembali ke apa ya? Monggo, siapa mau berbagi? Monggo, silakan. Pak Kuku, tambahan Pak Kuku, Pak Pram. Oh siap. Iya, siap. Pak Ujang, di kampung saya di Bumi Ayu ini, saya baru bekerja sama dengan salah satu pemilik usaha sembelih sapi. Jadi selama 1,5 tahun ini awalnya beliau hanya menyembelih sapi saja. Nah, lalu ketika saya kolaborasikan dengan ibu PKK, maaf, di sini pada saat COVID kemarin banyak yang meninggal dunia dan banyak janda, Pak Pram. Jadi ibu yang usia 70 ini kan tidak ada kegiatan. Mereka dapat tunjangan tapi tidak ada kegiatan. Akhirnya di kampung saya ini kita sedang membuat wacana menjadi kampung sampel dan kampung bakso. Jadi semua bahan ini oleh salah satu pemilik usaha sembelih daging sapi ini, beliau membuat usaha. Akhirnya yang awalnya cuma nyembelih sapi, Mas. Akhirnya membuat bahan, membuat bakso. Jadi Bapak Ibu tinggal beli bahannya, nanti di rumah tinggal dicetak. Mau jadi seperti gede apa, mau jadi cilok, mau jadi apa, pokoknya dia udah nyiapin.
Nah, dan jadi dari kolaborasi itu akhirnya sekarang saya sedang mencoba untuk bikin kampung UMKM itu, Mas. Wes. Syukur-syukur Pak Ujang bikin kampung bakso gitu loh, karena saya belum mendengar kampung bakso itu. Sehingga nanti di kampungnya itu ada kampung bakso pedes. Jadi nanti variannya ada begitu masuk, oh rumah Bu ini khusus bakso pedes Pak. Yang di sini bakso kering, di sini bakso basah. Bakso kering itu seperti apa? Bakso yang memang tidak ditampilkan dengan kuah. Itu sudah berkembang dari zamannya dinasti siapa yang datang pertama itu Genghis Khan. Zamannya Genghis Khan rawuh ke Panembahan Senopati sebelum zamannya Amangkurat itu mereka sudah mempersembahkan bakso yang memang waktu itu belum ada ini Mas, belum ada kuahnya. Pak Vincent ini ahli sejarah nih Bapak Ibu. Bukan, saya pemandu wisata, Catatannya silakan nanti kalau datang ke Malang saya ajak ke Hotel Tugu. Jadi ada ballroom yang dinamakan Resto Genghis Khan. Di situ ada semua catatan perjalanan Genghis Khan yang datang ke Jawa untuk ngajari cara berjualan. Nah, ada catatan tentang bakso kering itu ada, Mas. Kalau bakso basah itu kan setelah akhirnya mengetahui kalau orang Jawa itu suka makanan berkuah. Mereka menyebutnya sup, kita menyebutnya duduh. Itu kan juga ada sejarahnya itu kan ya. Itu juga ada sejarahnya. Jadi ada peluang Pak Ujang, ayo bikin kampung bakso. Siap. Nah, itu seru Pak Ujang. Kalau misalkan kampung bakso itu bisa dibikinkan kan seru gitu loh. Bapak nanti bikin tulisan sejarah bakso dari mana dan sebagainya. Syukur-syukur nanti ada paketan-paketan khusus untuk studi banding. Bagaimana cara membuat bakso yang enak gitu. Semakin ilmu kita bagikan tuh banyak yang penasaran nanti. Ya. Siap. Pak Ujang di mana Pak? Kalau beritahu Pak Ujang di mana Pak? Saya di Magelang. Produksi baksonya saya di Magelang. Saya juga kita satu hari itu kalau bobot sapi 3 kintal sampai 4 kintal itu satu hari habis. Tapi kalau bobot sapi sudah di atas 1 ton itu sekitar 2 sampai 3 hari kita baru habis. Karena kita juga membawai beberapa bakul bakso yang dijual sendiri dan kita hanya memproduksi. Kemudian kita sesuai permintaan mereka mau minta dijual dibuatkan semacam apa gitu kan. Misalnya bakso mercon, bakso urat, kemudian bakso iga itu kita semua siapkan gitu seperti itu. Jadi ada peluang cukup banyak tuh Pak. Saya yakin ada peluang cukup banyak dan saya betul. Karena Magelang itu punya ciri khas rasa tersendiri Pak Ujang. Iya. Punya ciri khas dibandingkan Malang. Malang cenderungnya ke asin sama gurih pedes ya. Kalau Magelang itu masih ada sedikit gurihnya mungkin. Ya itu peluang Pak ya. Semoga nanti jadi wacana saya Pak Kuku sama Pak Pram ke sana itu sudah ada kampung bakso Pak Ujang gitu. Oh, siap. Ini tantangan saya ini untuk menggerakkan UMKM di sekitar Magelang ini. Siap, oke. Baik, itu catatannya seperti itu ya tambahan dari saya gitu. Terima kasih Pak Ujang, Pak Pram, Pak Kuku. Siap. Ya. Itu hasil obrolan kita ya, obrolan malam Jumat OMG-nya. Banyak inspirasi yang bisa kita petik, banyak inspirasi yang akan kita dapat ketika kita berani mau bersedia menginformasikan. Oh si Pak ini punya usaha ini, kira-kira seperti apa ya dikemasnya begitu. Dan termasuk begini Mas Vincent, ini Pak Ujang ini punya gagasan membuat kursus bikin bakso atau mie ya. Nah nanti produknya kebutuhan anak-anak yang hasil didikannya itu semua kebutuhan dari Pak Ujang. Nah, jadi selain pemberdayaan, mengedukasi dan menggerakkan ekonomi kreatif anak-anak muda begitu. Monggo Pak Ujang disampaikan. Oke, nanti gini aja, kita sebelum kita launching program itu, mungkin nanti kita diskusi secara khusus. Saya, Pak Kuku sama Pak Pram, formasinya mau dibikin seperti apa, itu kan? Kalau pasar kita sudah ada kan, dan kedepannya kita memang ingin semakin lebar sayapnya. Namun untuk membuat sayap yang lebar itu kan kita perlu pondasi, membangun titik-titik tertentu supaya dalam satu lingkaran pekerjaan itu kita ibaratnya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui.
semua. Asik. Ye, siap Pak Ujang. Seperti itu harapannya. Ya. Jadi saya setuju dengan gagasan itu tadi. Cuman mungkin lebih realnya, lebih anunya semua harus kita bahas duduk bersama dulu. Biar saling mengenal, saling mengisi, saling bisa keterkaitan. Gitu Mas Bram sama Pak Koko. Ya. Sama bakso milenial. Nah, asik. Monggo teman-teman, ada yang mau menyampaikan, aduh kok ternyata yang selama ini aku cari-cari ketemunya kok di sini ya pembicaraannya. Tempat lain kok enggak ketemu lah. Silakan teman-teman, kita obrol santai, obrolan malam Jumat, sehingga ya kadang-kadang memang antar peserta bisa ngobrol seperti ini, kalau di tempat lain belum tentu bisa, semuanya harus lewat moderator kan begitu. Kalau ini suasana kita cair saja, saling berinteraksi antar peserta pun tidak masalah. Monggo teman-teman. Jadi memang di tengah monggo ada yang mau? Oke, sambil menunggu. Jadi pandemi tampaknya memang harus kita jadikan sahabat untuk beberapa waktu ke depan. Nah, kita juga menunggu sesuatu yang tidak pasti, tapi perlu kita pastikan apa yang mau kita lakukan. Dengan siapa saya harus berbicara. Dengan siapa saya harus bekerja sama. Bagaimana menanggapi kompetisi, ada yang bisa kita ambil, lalu saya harus berbuat apa. Nah, sekarang Mas Pram kembali ke Sun Tzu ini ya. Nah, kalau dulu itu kan perangnya itu pakai senjata tajam. Nah, pasukan yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ini pasukannya apa ini Mas? Kalau sekarang ini pasukannya ya, jadi memang kita berperangnya tidak bisa secara fisik ya. Kita, kalau saya menyerangnya dengan keadaan seperti ini, kita promosi secara digital ya. Mungkin lewat WhatsApp, mungkin lewat Instagram, mungkin media sosial yang lain. Jadi kita sudah bukan zamannya lagi seperti tadi pakai dukun-dukun ya, seperti itu. Jadi memang memata-matai spionase bisnis juga enggak apa-apa, asalkan gunakan cara-cara yang positif, yang elegan ya, bukan cara-cara seperti memakai dukun. Kalau pemasarannya seperti apa Pak? Ya menggunakan kalau sekarang media sosial ya. Atau kalau bahasa Jawanya tuh kalau mungkin getok tular ya. Kalau kerja kita bagus, pelayanannya kita bagus, pasti dia akan menularkan ke teman-temannya. Ini loh baksonya Pak Ujang ini paling enak, pelayanannya paling ramah. Pasti orang-orang akan penasaran, ini baksonya Pak Ujang ini kok ya, banyak yang cerita kalau tempatnya enak, pelayanannya ramah. Aku cobalah ke sana. Oh, ternyata betul, pelayanannya bagus, rasanya juga enak, tempatnya juga strategis. Nah, pasti akan pengalaman-pengalaman itu akan diceritakan ke teman-temannya. Nah, itu juga promosi yang paling efektif menurut saya dibandingkan dengan promosi-promosi yang lain. Seperti itu Pak Koko, menurut saya. Ya, jadi memang alat perangnya kalau Sun Tzu itu kan senjata tajam dan melibatkan banyak pasukan. Nah, sekarang perang kita adalah pakai HP. Ya, kita menggunakan, memanfaatkan sisi positif dari media sosial untuk menyampaikan produk kita, untuk menyampaikan layanan kita, untuk menyampaikan testimoni lah, bagaimana pengalaman makan atau menggunakan jasa laundry saya. Bapak Ibu bisa menceritakan, nah, nanti bisa kita menjadi referensi dan wawasan bagi calon. Nah, siapa tahu dari situ ada umpan balik, ada feedback yang menjadi penguat. Oh, ternyata di tempat usahanya Pak atau Bu itu luar biasa. Buktinya apa? Ini ada testimoni-testimoni. Apapun produknya yang Bapak Ibu atau teman-teman punyai, kalau Mas Vincent tadi kan tidak mau disebut sebagai guru sejarah, pakar sejarah tidak mau, tapi dia maunya menjadi pemandu wisata dan pengetahuannya bisa kemana-mana,
itu menjadi nilai lebih yang tidak dipunyai. Di ATM pun amati tiru modifikasi, ya tetap tidak bisa, tetap akan beda. Sehingga bagaimana kita bersahabat dengan kompetitor itu perlu dilatih begitu. Nah sekarang begini Mas Bram, untuk ini, untuk sebelum perang itu kan kita harus tahu medannya ini. Iya. Nah bagaimana kalau sekarang? Kalau sekarang medannya ya kita amati dulu kompetitor kita itu posisinya, tempat bisnisnya seperti apa. Jadi kita amati dulu apa sih kelebihan dan kekurangan dari kompetitor kita, ya. Kita harus tahu bagaimana cara kita melemahkan kompetitor kita, ya. Kita mungkin pakai, kalau di bisnis, di laundry, coba sih karyawan saya melondrikan ke kompetitor. Apa sih kelebihan dia? Apa sih kelemahan dia? Atau mungkin kalau kos-kosan, ya saya berpura-pura seperti mahasiswa mencari kos-kosan, seperti itu. Apa sih kelebihan dari kos-kosan dia? Apa sih kekurangan dia? Jadi kita harus tahu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita harus menggunakan metode SWOT, ya. Apa strength kita, apa weakness kita, apa threat kita, tantangan kita, opportunity kita, ya, kesempatan apa yang bisa kita raih. Nah, kita bisa terapkan metode seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Pak Kuku. Mungkin Pak Kuku bisa menambahkan. Ya, jadi sebelum berperang, perangnya Sun Tzu dengan perang sekarang itu kan dalam tanda kutip sama. Sama itu artinya bagaimana kita menguasai, bagaimana kita mendapatkan tambahan customer atau pembeli atau pelanggan dari produk yang kita punyai. Maka caranya bagaimana kita memetakan, bagaimana kita punya peta dari medan perang ini, sehingga jangan sampai kita mau perang, amunisi yang kita butuhkan apa saja, jumlah pasukannya berapa, kita tidak siap dengan itu semua. Sehingga lagi-lagi harus disiapkan penguasaan tentang medan perang, perangnya di mana, seperti apa, musuhnya peralatannya apa, jumlahnya berapa. Lalu yang kedua, kira-kira dari sisi mana kita akan melawan musuh itu, dari samping kiri, samping luar, atau seperti apa? Nah, penguasaan medan perang itu memang menjadi nilai penting karena dengan persiapan pemetaan dari medan perang, maka teman-teman akan siap mengalahkan, siap mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Baik, masih ada yang mau disampaikan teman-teman? Sekali lagi, ada, monggo. Mas Vincent? Oh ya, kalau dari saya seperti ini Pak Kuku, buat Bapak Ibu sekalian kan, saat ini kan kita tuh sekarang sedang mengalami kondisi perang yang luar biasa. Satu tambahan Pak Kuku sebagai pembanding ya, kalau Sun Tzu itu kan dari teman-teman dari Tiongkok ya kan. Sebenarnya kita juga punya seorang pejuang yang sebenarnya sistem metode perangnya itu bisa kita gunakan untuk dunia bisnis Pak Kuku. Ini tandingannya Sun Tzu tapi versi lokal ya. Oh jadi, ya. Harus dong. Biar kita nggak lupa kita tuh di Indonesia gitu loh. Kan Eman sama Blangkonya udah pakai Blangkon bahasnya orang Mongol jangan lah ya. Bapak Ibu, kita sebenarnya punya dua tokoh besar yang sebenarnya sistem perangnya itu bisa kita gunakan untuk metode bisnis dalam kondisi pandemi ini. Jadi kemarin saya sempat ngobrol dengan saya buka aja beberapa founder dari EO dan juga kegiatan marketing, salah satunya grupnya Bapak Hermawan Kertawijaya itu. Kita punya tokoh yang sebenarnya kegiatan perang itu bisa kita jadikan contoh Mas Pram. Yang pertama adalah Jenderal Besar Sudirman. Ya. Jadi perangnya itu juga jadi contoh buat kita untuk berbisnis. Yang kedua adalah salah satu pahlawan wanita yang cukup besar yaitu Cut Nyak Dien. Jadi sistem mereka berperang itu adalah bergerilya.
Nah, sebenarnya konsep bisnis yang meniru konsep perang dari Jenderal Besar Sudirman serta Cut Nyak Dien ini sudah menjadi gurita satu, yaitu teman-teman gerai-gerai kecil yang selalu duduk berdampingan. Saya menyebutnya Indo April dan Alpha September itu, Mas. Ya. Itu gerilya itu sudah dimulai dari ketika matahari, saya sebut merek akhirnya ya. Ketika mal-mal besar, ya ketika raksasa-raksasa besar itu selalu bermain pada konsep diskon-diskonan. Sementara teman-teman Indomaret dan Alfamart ini tidak bermain di diskon-diskonan. Mereka tetap bermain di harga normal, tapi menyajikan kualitas terbaik. Itu sama dengan peperangan Sudirman. Jadi mereka mencari titik-titik tertentu kelemahan dari para musuh untuk menyerangnya pada saat yang tepat. Sehingga sampai pada akhir jasadnya pun Pak Dirman yang meninggalkan satu tandu utuhnya di Museum Brawijaya yang ada di Kota Malang, yang jarang ditengok oleh teman-teman di Malang sendiri, itu sebenarnya meninggalkan seni gerilya dalam berbisnis. Jadi kalau Pak Kuku mengatakan saya pemandu wisata, iya saya pun bergerilya Pak Kuku supaya bisa mendapatkan data. Hari ini saya ke Kasin, kemarin ke Gubuk Laka gitu. Tujuannya hanya untuk mendapatkan data-data terbaru. Ya, jadi seperti Cut Nyak Dien juga sama. Cut Nyak Dien pun juga sama Pak Kuku. Ini juga melakukan gerilyanya luar biasa. Walaupun pada akhirnya para pahlawan ini harus meninggal di titik-titik yang tidak kita sepakati. Tapi seni gerilyanya ini perlu kita turu. Semangatnya itu luar biasa. Jadi saat tiarap ini kita tiarap. Nanti begitu ada selat titik maju, sikat. Ya kan? Itu Pak Dirman dengan Cut Nyak Dien. Lalu sistem gerilya inilah yang dipakai oleh seluruh para pejuang yang ada di Indonesia sampai akhirnya Belanda diusir. Tiarap dulu, oke kita tiarap dulu, sembunyi ke hutan-hutan dulu. Itu kita sedang packing, ya kan, membuat bakso yang enak dulu. Begitu momennya enak, launching langsung, angkat gas, ya kan ya. Seperti itu mungkin. Jadi kita harus punya pembanding dari lokal. Biar nanti ketahuinya kalau sunca-sunci kan nggak enak juga gitu loh Pak. Pembandingnya dari saya sendiri. Terima kasih Pak Kuku, Pak Prabowo. Oke, terima kasih. Ya itu demi apa ya? Filosofi keseimbangan lah, filosofi keseimbangan. Ada inspirasi dari luar, juga kita punya dari dalam. Kalau tadi kan metodenya gerilya, Mas Vincent. Dua pahlawan kita, Sudirman dan Cut Nyak Dien. Gerilya itu bahasa marketingnya adalah, yuk kita kanvasan, yuk kan begitu. Ayo kita kanvasan, kunjungi toko-toko kecil, ditanya Ibu, selamat pagi, gimana kabarnya, produk saya bagaimana, yang laku berapa, musuh saya bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, tanpa terasa kurang 5 menit tampaknya, dan obrolan malam Jumat itu akan mendekati akhir. Maka saya minta Mas Bram untuk memberikan closing statement dan nanti foto bersama ya Mas Bram ya. Iya. Oke, siap. Monggo Mas Bram closing statement. Jadi memang dalam berbisnis ketahuilah apa kelebihanmu dan kekuranganmu dan apa kelebihan dan kekurangan dari kompetitormu. Carilah waktu yang tepat untuk mengalahkan kompetitormu. Itu aja, terima kasih. Baik, itu tadi closing statement dari Mas Bram. Dan diingat, bukan hoki yang akan menentukan kita bekerja keras, tetapi kerja keraslah, maka Anda akan hoki. Baik, silakan teman-teman dinyalakan kameranya, on kamera. Kita akan foto bersama ya untuk dokumentasi kami dari Brams Management. Pak Langkuku. Ya. Silakan dibuka dulu kameranya, kita foto bersama. Saya tunggu. Monggo, teman-teman, kameranya dinyalakan terlebih dahulu. Jika memang tidak, kalau ada produk yang mau dipamerkan boleh sambil membawa begini, produknya begini. Nah, seperti Mas Bram itu ya. Monggo. Backgroundnya tuh bakso milenial. Ya. Oh, beres. Sip. Wah, masuk. Pak Ujang, cocok. Sudah? Oke, siap. Oke. Hitung Mas Bram. 1, 2, 3. 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Saya Kuku Widiatmoko. Mohon maaf atas
kelemahan jika ada yang kurang berkenan, dan acara obrolan malam Jumat ini merupakan kerjasama antara Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, BIC Unikama, Himpunan Pengusaha Laundry Indonesia, dan Pendidikan Pengembangan Diri Lotus. Terima kasih, kita berjumpa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Malam. Jumpa lagi. Terima kasih.